Dan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an bahwasanya hasud ini ada 4 tingkatan. Wa maratibul hasad arbaun. Hasud itu ada 4 macam tingkatan. Al-ula, yang pertama, ayyuhibba zawalan ni'mah wa in kanat la tantaqilu ilaih wa huwa ghayatul khabath. Yang pertama, tingkatan yang pertama yaitu ayyuhibba zawalan ni'mah. Dia pengen nikmat itu hilang dari orang lain, wa in kanat la tantaqilu ilaih. Walaupun nikmat itu nggak pindah kepada dia. Dia ngeliat seseorang yang dianugerahi harta, dia pengen harta itu hilang. Dia pengen harta itu lenyap dari orang yang dianugerahi tersebut. Walaupun harta itu nggak dapat, biarin. Nah, pokoknya kalau gua nggak dapat, dia jangan dapat. Nah, ini puncak hasud yang paling tinggi, yang paling buruk. Wasaniyatu, kemudian hasud yang kedua, ayyuhiba intiqala ni'mata ilaih. Ayyuhiba intiqala ni'mati ilaih. Nah, dia ingin nikmat yang diberikan kepada orang lain itu pindah kepada dia. Dia pengen nikmat yang orang lain dapatkan itu pindah kepada dia. Itu tingkatan yang kedua. Itu juga buruk, tapi lebih buruk yang pertama. Yang pertama mah ya, kagak seneng ngelihat orang ini punya kelebihan, walaupun kelebihan itu nggak dia dapetin. Ya. Pokoknya yang penting hilang itu nikmat. Yang kedua, masih rada mendingan. Ya. Dia pengen nikmat itu pindah ke dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, alla yashtahi ainaha lin nafsihi bal mithlaha. Dia ketika melihat seseorang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang lebih atau yang lainnya, misalkan rumah atau jabatan ya. Dia nggak mau tuh. Dia nggak mau dapat yang seperti itu, tapi dia pengen yang semacamnya. Misalkan ada orang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala mobil Alphard. Dia nggak mau Alphard, tapi dia pengen yang semacamnya dah, yang selevel sama Alphard dah, Velfire dah misalkan. Ya. Fa in ajaza ahabba an tazula kaila yadhharat tafawut. Tapi kalau dia nggak dapat, dia pengen itu nikmat yang orang dapat juga hilang. Ya, supaya nggak ada perbedaan antara dia sama dirinya. Ada orang dianugerahi oleh Allah Alphard. Nggak apa-apa gua nggak dapat Alphard. Yang penting yang sejenis Velfire. Tapi kalau nggak bisa dapat juga, mudah-mudahan itu yang punya Alphard hilang juga Alphardnya. Itu yang ketiga tuh. Yang keempat, Rabi'ah ayyashtahya linafsihi mislaha. Fa illam yahsul fala yuhibbu zawalaha. Yang keempat, dia pengen suatu nikmat yang sama seperti orang lain dapatkan. Fa illam yahsul, tapi jika dia tidak mendapatkan, fala yuhibbu zawalaha. Dia juga tidak mau nikmat itu hilang dari orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Wa hadza huwal ma'fu anhu in kana fid dunya. Nah, ya, kalau dalam urusan dunia, misalkan ada orang yang dianugerahi, misalkan istri yang soleha, dia pengen tuh punya istri yang soleha, tapi dia nggak dapet istri yang soleha. Nah, tapi walaupun dia nggak dapet, dia juga nggak pengen itu nikmat yang orang dapetin hilang. Ini nggak apa-apa kalau buat urusan dunia. Wal mandub ilaihi in kana fiddin, tapi buat urusan akhirat justru yang kayak begini itu disunahkan. Ada orang rajin sedekahnya, ya, dia pengen kayak itu orang. Dia pengen kayak itu orang, bahkan pengen lebih dari itu orang sedekahnya.
Nah, itu justru dianjurkan dalam urusan-urusan akhirat. Kita iri kayak begitu dianjurkan. Kata Nabi, nggak ada hasut untuk dua orang. Ya. Artinya boleh kita hasut dalam dua perkara. Satu, kalau kita melihat orang dianugerahi ilmu. Ya Allah, pengen punya ilmu kayak begitu. Pengen kayak orang itu dianugerahi Allah ilmu. Kemudian dia amalkan itu ilmunya. Pengen kayak begitu tuh kita tuh. Tanpa kepengen dalam hati kita untuk hilang tuh nikmat dari orang yang dia lihat tadi. Dan kemudian yang kedua, ada orang yang dianugerahi harta. Kemudian dia gunakan harta itu di jalan kebaikan. Jadi dermawan. Begitu kita lihat itu orang, kita kepengen. Ya Allah, pengen begitu tuh banyak harta kayak dia. Kemudian digunain tuh harta buat kebaikan. Ya. Buat bantu agama. Buat bantu dakwah. Buat bantu syiar. Ya. Dia punya harta. Dia keluarin harta itu di jalan Allah. Dia punya tanah, dia wakafin. Dia punya duit, dia bantu pondok pesantren. Dia bantu ulama. Pengen kayak begitu tuh pengen. Ya. Tapi tanpa kita menginginkan hilang itu nikmat dari orang tersebut. Nah itu nggak apa-apa. Justru dianjurin. Kalau itu namanya bukan hasud, namanya toh. Itu namanya ghibtoh. Justru yang begitu dianjurkan di dalam agama. Melihat orang yang puasanya rajin, sholatnya rajin, pengen kayak begitu. Iri kita yang begitu tuh. Nah, itu justru dianjurkan. Ya. Itu iri dalam hal positif. Ya. Iri dalam hal-hal yang baik. Tapi tanpa kita kepengen atau tanpa ada maksud untuk menghilangkan nikmat tersebut dari itu orang. Ada orang yang rajin sholat duhanya. Kepengen kita bisa kayak dia, bahkan bisa lebih kayak dia. Tanpa pengen menghilangkan nikmat tersebut dari orang tersebut. Dari orang tadi yang kita lihat. Kalau misalkan, ya Allah, itu orang rajin banget sholat duhanya ya. Mudah-mudahan saya bisa lebih kayak dia. Kalau nggak bisa lebih, mudah-mudahan itu orang kena asam urat biar kagak bisa sholat duha lagi. Nah itu jelek tuh ya. Ini mah kepengen, tapi tanpa harus menghilangkan tanpa harus menghilangkan nikmat yang orang dapatkan. Justru yang demikian itu, kalau dalam urusan dunia nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau buat urusan akhirat justru dianjurkan. Ya. Melihat orang rumahnya gede, bagus, ya. Insya Allah itu orang rumahnya gede. Kalau bikin pengajian bisa nampung lebih banyak. Agak iri, pengen doang. Itu nggak apa-apa, masih dimakfu, masih ditolerir. Ya, masih ditolerir. Tapi kalau buat urusan akhirat, urusan agama, itu justru dianjurkan kita untuk hasud untuk iri kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Banyak kalau dalam urusan dunia, undur ilaman wa asfala minkum. Lihat kepada orang yang lebih di bawah ente. Kalau buat urusan dunia, kita dianjurkan untuk melihat yang di bawah kita. Ya. Alhamdulillah, ya, masih bisa ngontrak rumah. Itu tetangga sampai numpang di sono, numpang di sini, nggak bisa ngontrak. Alhamdulillah masih bisa punya motor. Itu tetangga nggak punya sepeda-peda acan. Ya. Begitu dikasih mobil, alhamdulillah punya mobil. Tetangga baru punya motor. Kita lihat yang bawah kita, jangan lihat yang atas kita. Kita lihat yang atas kita buat urusan dunia, puyeng kita. Ya. Melihat tetangga beli motor baru, meriang. Begitu melihat tetangga beli mobil baru, koma kita. Begitu melihat tetangga bangun rumah, udah stroke kita. Ya. Tapi kalau tapi untuk urusan dunia, lihat yang bawah kita. Alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah masih bisa kontrak. Alhamdulillah masih. Pokoknya banyakin alhamdulillah dah. Lihat yang di bawah kita. Jangan lihat yang atas kita. Lihat yang atas kita, puyeng kita. Ono teman gua, satu sekolahan sama gua dulu ya. Sekarang udah punya ini, punya itu. Gua boro-boro ya. Rumah aja masih ngontrak. Nah, akhirnya pusing kita ngeliat yang begitu ya.
Lihat yang bawah kita kalau buat urusan dunia. Kalau urusan akhirat, lihat yang atas kita. Masya Allah, itu anak muda. Umurnya masih muda, tapi baca Qur'annya udah enak banget. Sholatnya rajin. Sedekahnya rajin. Nah, kita harus lihat yang di atas kita. Jangan lihat yang di bawah kita. Nah, kalau kita kebanyakan terbalik. Untuk urusan dunia kita ngelihat yang di atas kita. Tapi untuk urusan akhirat justru kita ngelihat yang di bawah kita. Nah, ini akhirnya menimbulkan hasud. Ini menimbulkan iri dengki di hati kita. Nah, itu 4 tingkatan hasud. Yang pertama, dia pengen orang yang dapat kenikmatan itu hilang nikmatnya. Walaupun ya, itu kenikmatan, misalkan harta, itu nggak pindah ke dia. Yang kedua, ya, dia pengen nikmat yang orang dapat itu pindah ke dia. Yang ketiga, dia nggak mau nikmat seperti yang orang dapetin, tapi paling kagak dia dapat juga yang semisalnya. Dan yang keempat itu pengen nikmat yang orang lain dapetin tanpa kepengen nikmat itu hilang dari orang. Nah, itu 4 tingkatan hasud sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Wa asbabul hasad sab'atu abwabin. Dan penyebab hasud ini kata Imam Ghazali ada 7. Sababul awal yang pertama al-adawah wal baghdha. Penyebab hasud yang pertama yaitu permusuhan dan kebencian. Kalau kita udah musuh sama orang, benci sama orang, bakal timbul hasud tuh. Kemudian sababut tsani, penyebab yang kedua ta'azzuz. Ta'azzuz ini merasa diri lebih baik dari orang lain. Kalau kita merasa diri kita ini lebih dari orang lain, nah ini bakal berpotensi untuk kita hasud. Ya. Kemudian yang ketiga ta'ajjub. Kagetan. Melihat orang beli mobil baru kagetan. Melihat orang bangun rumah kagetan. Pokoknya kagetan mulu. Ya. Merasa takjub dalam urusan dunia. Nah, ini juga bisa menyebabkan penyakit hasud. Kemudian penyebab yang kelima al-khaufu min fautil maqasid, yaitu rasa takut kehilangan sesuatu yang jadi tujuan dia. Rasa takut kehilangan sesuatu yang menjadi tujuan dia. Seperti istri pertama, istri kedua, itu biasanya hasut-hasutan, takut suaminya lebih sayang kepada salah satunya. Dan ini juga bisa menjangkit para ulama. Takut ditinggalin jamaahnya, takut ditinggalin muridnya, takut ditinggalin umat. Umat lebih cinta pada ulama yang ngono, umat lebih cinta pada ustadz yang ngono. Nah, ini juga bisa menimbulkan hasud. Makanya kalau misalkan orientasi kita dunia, ini bakal berpotensi hasud. Beda kalau orientasi kita akhirat, itu nggak bakal ada hasud-hasutan. Jadi kalau ustadz, kiai, habib, ulama, orientasinya dunia bakal hasud-hasutan. Tapi kalau orientasinya akhirat, nggak bakal hasud-hasutan. Kenapa? Sebab dunia ini kecil. Dunia ini kecil. Digambarkan dunia ini kecil. Dunia dibanding sama satu sayap nyamuk nggak ada apa-apanya. Lebih berharga satu sayap nyamuk ketimbang dunia. Jadi dunia ini kecil. Dunia kecil, yang nyari banyak. Kira-kira berebutan nggak? Hah? Berebutan nggak? Makanan cuma sepiring. Yang pengen makan 100 orang. Berebutan nggak? Berebutan. Sikut-sikutan, tonjok-tonjokan. Makanya kalau orientasinya dunia, bakal sikut-sikutan, bakal tonjok-tonjokan. Kenapa? Karena dunia ini kecil, sedikit. Yang kepengen banyak. Akhirnya sikut-sikutan, tonjok-tonjokan. Ngejatohin yang satu, ngejatohin yang lain.
Karena yang kepengen banyak, sedangkan dunianya sedikit. Tapi kalau akhirat luas, akhirat ini luas. Akhirat ini nggak terbatas luas. Berapapun banyaknya orang yang mengejarnya, nggak bakal kehabisan. Nggak bakal sikutan. Logikanya kayak begitu. Kenapa kok buat urusan dunia ini orang pada hasut, pada iri-irian, pada dengki-dengkian, ya, pada saling sikut lah karena ya, objeknya sedikit, yang pengen banyak. Tapi kalau orientasinya akhirat, akhirat ini luas. Makanya siapapun yang orientasinya akhirat nggak bakal sikut-sikutan. Wah, dia pengen surga. Ada juga pengen surga. Nggak ada orang sikut-sikutan surga karena surga luas. Berapapun banyak orang tetap bakal bisa ketampung. Tapi kalau dunia, harta, nah itu terbatas. Yang kepengen banyak, makanya pada hasut-hasutan, iri-irian. Jadi ini juga bisa menjadi penyebab hasut, yaitu khawatir atau takut kehilangan sesuatu yang menjadi tujuannya. Kemudian sababus sadis, penyebab yang keenam, penyebab hasut yang keenam, hubbur riasah, cinta kedudukan. Orang kalau udah cinta kedudukan, ini juga bakal berpotensi untuk hasut antara satu dengan yang lain. Dan penyebab yang ketujuh yaitu hubtun nafsi wa syukuha, yaitu kotornya jiwa dan pelitnya jiwa. Kotor jiwa juga bisa menyebabkan penyakit hasut. La tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Jadi pertanyaan sekarang bagaimana cara ngobatin hasut? Dikatakan la tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Hasut ini nggak bakal disembuhin. Bahkan penyakit-penyakit hati nggak bakal bisa disembuhin illa kecuali bil ilmi wal amal, kecuali dengan ilmu dan amal. Jadi obatnya penyakit-penyakit hati termasuk penyakit hasut itu dua. Satu ilmu, kedua amal. Ilmu bagaimana? Obat yang pertama yaitu ilmu, kenali bahwa hasut ini akan menyengsarakan kita di dunia terlebih di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khotob. Hasut itu memakan kebaikan kama ta'kulun nar al khotob, sebagaimana api makan kayu, bagaimana api makan kayu bakar. Ini yang menarik. Nabi atau belum lagi nanti di akhirat balasannya lebih dahsyat lagi. Kita kenali. Nah, kemudian kalau kita udah kenali dengan ilmu, hasut itu bakal nyengsarain dunia, nyengsarain akhirat, maka yang kedua yaitu amal. Bagaimana caranya? Jauhi sifat hasut, jauhi sifat iri dengki. Bagaimana caranya? Berbuat baik kepada orang yang kita hasutin. Emang berat. Kalau kita ada potensi hasut sama orang, orang yang kita hasutin itu kita baikin. Orang yang kita hasutin itu kita baikin. Atau kalau kita nggak baikin, minimal kita seneng dah sama dia. Dia mendapatkan kelebihan, kita ikut seneng. Sebab kalau kita ikut senang kepada orang muslim yang dianugerahi oleh Allah kelebihan, maka kita juga mendapatkan apa yang si orang muslim tadi dapatkan. Nah, setan nggak senang begitu. Kalau ada saudara kita yang dapat anugerah dari Allah, kita ikut senang. Ya, kita ikut senang. Nah, kita bisa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang sama kayak begitu. Atau paling kagak dengan sedangnya itu kita dapat pahala. Nah, setan kagak seneng nih kalau ngelihat kita seneng, ngelihat orang seneng. Makanya dibikin sama setan kita hasut sama orang supaya kita nggak seneng, minimal nggak seneng ngelihat orang seneng.
Jadi hasud itu seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Nah, caranya yaitu kita berbuat baik kepada orang yang kita berpotensi untuk kita hasudin. Dengan begitu, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kikis penyakit hasud dalam hati kita. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.